Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengkarantina puluhan santri Pondok Pesantren Salafiyah Situbondo yang dipulangkan pemerintah daerah menggunakan bus Kamis siang. Seorang wanita pelaku tindak pidana prostitusi diamankan tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga menjadi mucikari menawarkan servis pelayanan plus kepada para lelaki hidung belang. Dampak COVID-19 yang berimbas ke sektor pariwisata menjadi perhatian pemerintah pusat dengan menerbitkan kebijakan insentif pembebasan pajak bagi para pelaku usaha dan hotel di 10 destinasi unggulan di Indonesia. Bersama saya Hulia Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengkarantina puluhan santri Pondok Pesantren Salafiyah Situbondo yang dipulangkan pemerintah daerah menggunakan bus Kamis siang. Proses karantina akan berlangsung selama 14 hari dan selama ini mereka dilarang berinteraksi dengan keluarga, berkerumun dan keluar dari lokasi karantina. Sebanyak 78 santri Pondok Pesantren Salafiyah Situbondo asal Kabupaten Lombok Barat yang dipulangkan dari Pulau Jawa Kamis siang akhirnya tiba dan langsung diarahkan ke lokasi karantina di kantor SKB Gunung Sari, Lombok Barat. Kepulangan para santri tersebut berdasarkan permintaan para orang tua yang khawatir dan selanjutnya direspon pemerintah daerah bersama anggota DPR Republik Indonesia Dapil NTB untuk difasilitasi kembali ke Lombok menggunakan jalur darat. Sejumlah santri yang datang langsung didata dan dicek kesehatannya oleh petugas sesuai dengan standar operasional prosedur risiko pasien COVID-19 dengan menggunakan thermoscanner dan pola screening mengecek riwayat perjalanan para santri. Langkah karantina para santri dilakukan pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setempat sebagai upaya antisipasi risiko penularan COVID-19, mengingat mereka memiliki riwayat perjalanan berasal dari luar daerah yang termasuk wilayah pandemi. Di sini yang pertama setelah melalui pemeriksaan nanti akan kita pilih mana yang tidak ada gejala sama sekali sama ada yang gejala. Yang tidak ada gejala kita bagian depan, nanti yang ada gejala kita pisahkan di bagian belakang. Nah itu yang jadi tetap diawasi selama 24 jam. Setengah 3 sore. Sampai sini sekarang berarti ya? Sampai sini sekarang jam setengah 11. Jam Apa aja tadi pemeriksaan di bandara? itu disemprot juga. Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak Dinas Kesehatan mewajibkan masa karantina santri selama 14 hari ke depan dengan dipantau langsung oleh tim medis. Dan terhadap mereka akan diberlakukan standar social distancing, seperti tidak berkeliaran, tidak berkerumun, dan tidak dikunjungi anggota keluarga untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Lombok Barat, Harul Amri, Tim Liputan melaporkan. Ratusan tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Barat yang pulang secara bertahap pada bulan ini diharuskan untuk mengikuti masa karantina selama 14 hari dengan prasarana disiapkan oleh pemerintah daerah. Langkah tersebut sebagai kebijakan bersama mengurangi resiko penularan COVID-19 mengingat para TKI banyak yang kembali dari negara terpapar virus corona. Rencana kepulangan para pekerja migran ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Barat pada bulan ini mendapat atensi serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir terdata sebanyak 698 orang TKI dijadwalkan akan pulang kampung, menyusul kebijakan pemulangan tenaga kerja migran di negara tempat mereka bekerja. Ratusan TKI yang akan pulang tersebut mayoritas berasal dari negara terpapar COVID-19 seperti Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Suriah, dan Singapura, sehingga membutuhkan atensi khusus dengan penanganan standar warga dengan riwayat kepulangan dari negara terpapar. Langkah karantina ditempuh pemerintah daerah untuk memastikan para pekerja migran tidak terpapar COVID-19 dari negara tempat mereka bekerja dan tidak berisiko menularkan ke keluarga atau warga di desa mereka. Ya, tapi kalau sekarang setelah ada keputusan dari Pak Gubernur edaran itu semua yang datang itu harus kita karantina dulu. Satu tempat di mana? Ya. Di satu tempat atau masing-masing? Di masing-masing. Ya, selama ini kita taruh dia di layanan terpadu satu atap. Di Snaker Perpen TB, Pak.
Upaya karantina massal terhadap pekerja migran asal NTB yang kembali ke daerah menjadi langkah bersama penanggulangan resiko penularan COVID-19 yang digagas oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 provinsi yang dibentuk pemerintah daerah dan dikuatkan dengan surat edaran Gubernur NTB 2 pekan lalu. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Mengantisipasi resiko penularan COVID-19 di masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengimbau seluruh pedagang dan pengelola retail modern yang berada di Kota Praia menerapkan standar protokol kesehatan untuk para konsumennya. Selain harus menerapkan standar kesehatan yang dianjurkan, Pemda juga menyiapkan sanksi tegas bagi para pengusaha yang tidak mengindahkan himbauan tersebut. Langkah meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 di masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah saat ini. Sebagai upaya bersama menciptakan kenyamanan, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyoroti sejumlah toko dan retail modern yang hingga saat ini belum menerapkan standar protokol pencegahan wabah COVID-19. Padahal sebelumnya Pemda sudah melakukan sosialisasi dan mengeluarkan surat edaran berupa himbauan kepada pemilik toko dan pengelola retail modern untuk menyiapkan tempat cuci tangan bagi para konsumen yang hendak berbelanja di tempat mereka. Selain sebagai ajakan bersama untuk meminimalisir dampak COVID-19, Pemda juga mengingatkan akan memberikan sanksi tegas bagi para pengelola yang membandel dan tidak mengindahkan himbauan tersebut. Dia harus mengikuti protokol. Tata cara. Mungkin belumlah seperti kita kayak di India. Orang yang masuk mungkin, di sana mungkin perlu nanti diberikan, kalau ada yang nggak pakai masker, dikasihkan masker. Cuci tangan dulu sebelum masuk. Langkah menyiapkan standar protokol kesehatan untuk menjamin kenyamanan konsumen dan masyarakat dalam upaya meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 harus terus disuarakan sebagai salah satu upaya bersama secara mandiri untuk membantu pemerintah mengurangi dampak pandemi global saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Hasil tes cepat atau rapid test corona terhadap keluarga pasien orang dalam pemantauan atau ODP asal Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menunjukkan hasil negatif dan tidak terpapar COVID-19. Langkah tes cepat tersebut dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk mengantisipasi risiko terpapar keluarga pasien dan juga warga yang sempat berinteraksi dengan pasien ODP. Setelah sebelumnya melakukan rapid test atau tes cepat standar pemeriksaan corona beberapa waktu lalu, petugas Dinas Kesehatan dan tim medis Puskesmas Kediri, Kabupaten Lombok Barat akhirnya mengeluarkan hasil sejumlah pihak yang sempat berinteraksi dengan pasien ODP asal Montong Are, Kediri, Lombok Barat. Dalam hasil rapid test tersebut didapati hasil bahwa seluruh anggota keluarga pasien ODP dan warga berikut tetangga yang diketahui memiliki riwayat kontak dan berinteraksi langsung dengan almarhum seluruhnya negatif dan tidak terpapar corona. Dalam rapid test yang dilakukan, petugas melakukan pengecekan terhadap istri dan 2 orang anak, serta 2 rekan pasien ODP, bahkan melakukan penerapan swab test kepada sejumlah petugas puskesmas pembantu Desa Montong Are yang sempat kontak dengan pasien, dan hasilnya keseluruhan negatif dan tidak ada indikasi COVID-19. Dengan hasil rapid test yang dilakukan, petugas menyimpulkan bahwa pasien berstatus ODP yang meninggal di Puskesmas Kediri beberapa waktu lalu terbebas dari virus COVID-19 dan mengidap penyakit normal dan mengajak warga tidak perlu panik berlebihan. Bagaimana nanti dengan biayanya kita gratiskan untuk yang baru datang Niki. Nah, untuk kadang seringkali juga kayak kami antisipasi juga nanti kalau misalnya kita periksa di sini rendah kita kasih apa-apa. Nah, jadi kadang menyebar nanti kita hanya diperiksa-periksa tanpa kasih apa-apa. Nah, sekarang ini untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kami berikan dia vitamin C. Rapid test corona sendiri merupakan sistem tes cepat yang dilakukan medis terhadap dugaan adanya paparan virus corona dengan standar pengambilan spesimen lendir dari rongga hidung atau tenggorokan pasien dengan swab test yang hasilnya bisa segera diketahui setelah melalui uji laboratorium oleh tenaga medis. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini.
Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengkarantina puluhan santri Pondok Pesantren Safia Situbondo yang dipulangkan pemerintah daerah menggunakan bus Kamis siang. Seorang wanita pelaku tindak pidana prostitusi diamankan tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga menjadi mucikari menawarkan servis pelayanan plus kepada para lelaki hidung belang. Dampak COVID-19 yang berimbas ke sektor pariwisata menjadi perhatian pemerintah pusat dengan menerbitkan kebijakan insentif pembebasan pajak bagi para pelaku usaha dan hotel di 10 destinasi unggulan di Indonesia. Seorang wanita pelaku tindak pidana prostitusi diamankan tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga menjadi mucikari menawarkan servis pelayanan plus kepada para lelaki hidung belang. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan pasangan di luar nikah dalam penggerbekan yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan wisata Senggigi. Wanita berinisial Emia, 37 tahun, asal Dusun Kebon Lau, Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, diamankan tim Satreskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Barat karena diduga melakukan praktik asusila di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan ulah pelaku kerap menawarkan jasa layanan plus berupa wanita muda dengan tarif tertentu. Laporan tersebut ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan dan mengawasi gerak-gerik pelaku sehingga akhirnya berhasil diringkus petugas saat tengah melakukan transaksi asusila. Emia diamankan petugas usai mengantar wanita pesanan kepada seorang lelaki hidung belang di salah satu hotel di kawasan wisata Senggigi. Kepada petugas, pelaku mengakui baru pertama kali menawarkan jasa mucikari kepada orang lain dengan tarif kencan Rp1.000.000 per sekali pertemuan. Jadi tersangka dihubungi oleh seorang laki-laki, kemudian mereka membuat perjanjian untuk bertemu dengan korban. Jadi si korban dengan tersangka melakukan kesepakatan dengan jumlah nominal 1 juta, di mana yang dari hasil tersebut 1 juta tersebut tersangka memperoleh keuntungan sejumlah 200.000 dan sisanya diambil oleh korban. Kasus prostitusi yang melibatkan pelaku saat ini terus didalami petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Barat dan atas perbuatannya disangkakan pasal 296 Junto pasal 506 KUHP, Undang-Undang KUHP tentang prostitusi dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka mencegah resiko penyebaran COVID-19, petugas tim gabungan kesehatan kepolisian Resort Lombok Barat menggelar sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi ruas jalan dan objek vital di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Upaya preventif tersebut menjadi gerakan terpadu langkah penanggulangan resiko penularan COVID-19 di masa siaga darurat saat ini. Langkah antisipasi penyebaran COVID-19 terus dilakukan secara kolektif di sejumlah wilayah kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Lombok Barat, puluhan petugas tim gabungan kesehatan Polres Lombok Barat melakukan sterilisasi dengan menggelar penyemprotan disinfektan di sejumlah objek vital dengan mengerahkan kendaraan water cannon. Proses penyemprotan dimulai dari areal markas Polres Lombok Barat, selanjutnya menyasar ke sejumlah ruas jalan, kemudian dilanjutkan ke sejumlah objek vital dan fasilitas umum, serta taman kota yang biasa ramai didatangi masyarakat. Selain sebagai langkah menindaklanjuti instruksi Mabes Polri, upaya sterilisasi tersebut dilakukan petugas untuk membantu pemerintah daerah mengurangi resiko penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini kita selenggarakan untuk menindaklanjuti instruksi Bapak Kapolri, yaitu dengan kita mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan hari ini. Kita berharap dengan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ini bisa mengurangi adanya sebaran virus COVID-19 di wilayah Lombok Barat. Selain terus mengecarkan sosialisasi menerapkan pola hidup sehat bagi masyarakat, rencananya langkah sterilisasi dengan upaya penyemprotan disinfektan akan terus digelar dalam beberapa pekan ke depan sebagai upaya sinergi mengurangi dampak penularan virus yang tengah mewabah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Ada social distancing
Mewabahnya kasus COVID-19 di daerah membuat jumlah pemohon pembuatan surat izin mengemudi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Lombok Timur menurun drastis hingga 70% dari hari biasanya. Bagi warga yang hendak membuat SIM, petugas tidak membatasi, namun dilakukan dengan standar operasional kesehatan yang dianjurkan pihak terkait dalam mencegah risiko penularan COVID-19. Berbeda dari hari biasanya yang selalu ramai dengan jumlah warga membuat SIM, suasana ruang pelayanan pembuatan surat izin mengemudi Satlantas Polres Lombok Timur belakangan terlihat lenggang dan sepi sejak mewabahnya pandemi COVID-19 termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Menurut data petugas sebelum adanya wabah COVID-19, pemohon pembuatan SIM hampir 80 orang pemohon dalam setiap hari. Namun saat ini jumlah pemohon SIM terus menurun drastis hingga 20 orang per hari dengan estimasi penurunan 70%. Meski pemohon menurun, namun jadwal pelayanan SIM untuk masyarakat tetap dibuka seperti biasa. Namun dengan protap penerapan aturan social distancing yang dianjurkan terkait upaya meminimalisir resiko penularan COVID-19 di masyarakat. Untuk pemohon SIM, petugas telah menyiapkan bilik disinfektan sebelum masuk ke ruang pelayanan dengan mengatur jarak duduk antrean agar tidak berkerumun dan berinteraksi terlalu dekat. Sementara bagi petugas pelayanan, mereka diharuskan mengenakan alat pelindung kesehatan seperti masker dan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan warga yang hendak membuat SIM. Adanya wabah virus COVID-19 ini memang sangat menurun dari jumlah pemohonnya, bisa sampai 70% penurunannya, tapi tetap kita melaksanakan pelayanan seperti biasa dengan melengkapi diri dengan APD. Selain tetap membuka pelayanan SIM, pihak Kepolisian Resort Lombok Timur juga tetap menerima pengurusan perpanjangan SIM warga yang sudah habis, tentunya dengan prosedur standar kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan, melaporkan. Dalam upaya pencegahan penularan resiko COVID-19, pemerintah daerah telah menghimbau sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah untuk menutup sementara aktivitas pasar dalam rangka social distancing. Namun untuk tetap menjamin ketercukupan kebutuhan pangan dan geliat ekonomi warga, sejumlah pasar tetap dibuka dengan syarat harus menerapkan prosedur standar kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Langkah optimal penanganan pencegahan wabah COVID-19 terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya dengan menutup sejumlah fasilitas umum yang dinilai rawan kerumunan seperti sejumlah pasar yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Kebijakan penutupan pasar yang dilakukan Pemda tidak seluruhnya berlaku karena ada beberapa pasar yang tidak dianjurkan ditutup namun masuk dalam pemantauan pihak terkait dalam prosedur standar kesehatan para pengunjungnya. Salah satunya pasar yang tidak ditutup ialah Pasar Renteng Praya yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Lombok Tengah yang hingga kini tetap beroperasi seperti biasa. Menurut Pemda, langkah tetap membuka pasar renteng tersebut menjadi alternatif agar tetap bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat serta geliat ekonomi warga pedagang di wilayah tersebut. Adapun sebagai langkah antisipasi, Pemda mensyaratkan pengelola pasar setempat untuk mematuhi prosedur standar kesehatan dengan tidak membuat kerumunan, serta menyiapkan sarana tempat mencuci tangan para warga pengunjung pasar. Tim COVID ini kalau itu pasar dipandang perlu, misalnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, itu tim ini yang memutuskan untuk menutup dan sebagainya, itu untuk mengeksekusi siaga darurat untuk di wilayah masing-masing. Penurunan sampai 70%. Ya, 70%. Iya. Biasanya kalau kita biasanya dapat per hari misalkan omset itu 2 juta, sekarang kalau dapat 500 gitu. Yang sekarang semenjak ada Covid ini. Iya. Dalam kondisi saat ini, sinergitas yang baik antar Pemda dengan masyarakat harus terus didorong untuk mencapai kesepahaman bersama tentang penerapan standar kesehatan kolektif menyikapi penebaran COVID-19 di daerah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini.
Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengkarantina puluhan santri Pondok Pesantren Safia Situbondo yang dipulangkan pemerintah daerah menggunakan bus Kamis siang. Seorang wanita pelaku tindak pidana prostitusi diamankan tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga menjadi mucikari menawarkan servis pelayanan plus kepada para lelaki hidung belang. Dampak COVID-19 yang berimbas ke sektor pariwisata menjadi perhatian pemerintah pusat dengan menerbitkan kebijakan insentif pembebasan pajak bagi para pelaku usaha dan hotel di 10 destinasi unggulan di Indonesia. Menyikapi kelangkaan masker di pasaran, sejumlah ibu rumah tangga di Desa Dasar Boro, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur berinisiatif membuat masker dari bahan kain untuk mencukupi kebutuhan warga desa. Seluruh masker karya ibu-ibu tersebut dibuat secara swadaya untuk nantinya dibagikan secara gratis kepada seluruh warga tanpa terkecuali. Beginilah aktivitas para ibu rumah tangga di Desa Dasar Boro, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur yang bergotong royong memproduksi ribuan masker sebagai salah satu alat pelindung diri mencegah resiko COVID-19 di lingkungan mereka. Pembuatan masker secara massal tersebut dilakukan dengan dikomandoi oleh pemerintah desa setempat yang bersepakat untuk memproduksi ribuan masker sesuai dengan jumlah warga masyarakat desa. Untuk mencukupi kebutuhan warga dalam tahap perdana, warga menargetkan bisa memproduksi sebanyak 2.500 lembar masker berbahan kain yang nantinya akan dibagikan secara gratis kepada seluruh warga. Selain sebagai bentuk kepedulian bersama menyikapi fenomena COVID-19, langkah warga menginisiasi pembuatan masker tersebut untuk menyikapi terbatasnya stok masker di pasaran saat ini. Kami fokus kepada masker karena sudah berapa kali dan coba mencari masker untuk masyarakat kami yang ada di Desa Buru ini, yang minimal di saat pertemuan kami bisa memberikan masyarakat kami ternyata kesulitan juga. Nah, sehingga kami terpikir untuk melakukan atau membuat sendiri. Kadang 2 lusin sudah, 12 kan satu lusin itu 34. Kita hitung rata-rata sudah itu. Ini keseluruhan atau dari satu pembuat masker? Ya, satu orang. Oh ya, satu orang. Selain bertekad memproduksi masker secara massal, dalam menyikapi pandemi COVID-19 saat ini, pihak desa juga telah menyiapkan bilik disinfektan serta menyediakan alat pencuci tangan di sejumlah titik desa mereka sebagai ajakan mensosialisasikan pola hidup bersih di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan, melaporkan. Dampak COVID-19 yang berimbas ke sektor pariwisata menjadi perhatian pemerintah pusat dengan menerbitkan kebijakan insentif pembebasan pajak bagi para pelaku usaha dan hotel di 10 destinasi unggulan di Indonesia. Dari 10 destinasi tersebut, kawasan Gili Matra tidak masuk dalam wilayah penerima stimulan dari Kementerian Keuangan dan disayangkan pemerintah daerah. Mewabahnya virus corona yang membuat aktivitas kunjungan wisata menurun di berbagai wilayah saat ini menjadi fenomena pahit yang harus dihadapi para pelaku dan pengelola wisata di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Lombok Utara. Di kawasan Gili misalnya, jika biasanya jumlah wisatawan berkunjung mencapai 2 hingga 3.000 per hari, kini anjlok menjadi tidak lebih dari 100 orang saja, terlebih pasca merebaknya virus COVID-19 di daerah. Di sisi lain, kondisi pariwisata di kawasan tersebut dikhawatirkan akan semakin lesu karena kawasan Tiga Gili yang selama ini menjadi salah satu kawasan favorit wisatawan asing justru tidak masuk dalam rekomendasi 10 destinasi prioritas yang mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah pusat. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, pemerintah pusat hanya menerbitkan kebijakan insentif pembebasan pajak untuk kawasan Mandalika di NTB dan tidak mengakomodir destinasi unggulan lainnya. Hal ini disayangkan pemerintah daerah setempat mengingat selama ini kunjungan wisata ke kawasan Gili Matra jauh lebih banyak dan merupakan penopang PAD terbesar di NTB yang setiap tahunnya tak kurang dari 94 miliar rupiah. Tidak dipungut, nanti ada insentif dari pusat. Iya, nggak ada insentif kompensasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada kita. Itu yang kita kejar sekarang ini. Ya. Tapi tidak disebutkan kan Gili, ya? Tidak disebutkan KLU. Makanya sekarang kita berusaha. Surat sudah, jadi Bupati beri tadi, saya draft surat sudah ada di bagian hukum.
Selain telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, saat ini pemerintah daerah Lombok Utara berharap kawasan Gili Matra bisa masuk menjadi wilayah 10 prioritas yang mendapatkan insentif pembebasan pajak tersebut sebagai penopang geliat pariwisata di tengah gempuran pandemi global saat ini. Sebagaimana diketahui dalam rangka menopang dampak COVID-19, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar 3,3 triliun sebagai hibah kepada daerah untuk menambah kekosongan penerimaan pajak hotel dan restoran dari sektor pariwisata di 10 destinasi yang diprioritaskan pemerintah akibat dampak coronavirus di Indonesia. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Selain indah dengan destinasi wisata, Pulau Lombok juga kaya dengan kuliner khas daerah, salah satunya bernama Sate Bulayak, yang merupakan hidangan khas tradisional masyarakat suku Sasak berbahan daging dengan racikan bumbu lokal yang nikmat dan menggugah selera. Selain disukai para warga lokal, hidangan yang satu ini menjadi salah satu kuliner khas yang harus Anda nikmati saat Anda berkunjung ke Lombok yang pastinya Indonesia punya. Di antara ragam kuliner khas daerah, salah satu hidangan bernama Sate Bulayak menjadi salah satu menu favorit warga dan wisatawan yang banyak diburu di Pulau Lombok. Nah, salah satu kawasan yang banyak menjajakan hidangan tradisional ini berada di kawasan wisata alam Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Istilah sate bulayak sendiri merupakan sebutan warga lokal pada hidangan sate daging berbahan sapi atau ayam yang disajikan dengan racikan kombinasi sambal dan santan kental sebagai bumbunya. Bulayak sendiri merupakan sebutan ketupat atau lontong yang dimasak dengan menggunakan daun aren sebagai bungkusnya yang dalam bahasa lokal disebut bulayak. Berbeda dengan cita rasa sate kebanyakan, konon racikan bumbu khas turun-temurun yang terus ditradisikan oleh warga menjadikan hidangan kuliner sate yang satu ini terasa berbeda dari sate di daerah lainnya. Selain dagingnya yang bertekstur lembut, cita rasa campuran bumbu yang gurih dan pedas manis akan membuat Anda ketagihan menikmati sensasi cita rasa khas warga Narmada tersebut. Agak gurih, mantap juga sih. Dari dagingnya juga nggak terlalu alot, memang pas sekali untuk makanan kita dah enak, sama bulayaknya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga, pas. Udah, baru pertama sih, karena sekalian tadi mampir aja, gitu, kita ada kegiatan. Di Lombok ada sate pusut, ada sate rembiga. Oh ya, saya pernah ngerasain yang sate rembiganya, tapi lebih enak yang ini. Sate bulayak itu menariknya di bulayaknya kan lontongnya, karena dibungkus pakai daun aren. Kalau sate yang lain kan tanpa pakai lontong atau yang lainnya tupat kan biasanya. Kalau yang membedakan itu cuma bulayaknya. Kalau bumbunya itu bumbu pelalah dari kelapa. Kalau misal sate rembiga kan bumbunya bumbu pelecingan. Yang membedakan bumbunya. Biasanya pelanggannya dari mana tuh? Dari Mataram. Kalau yang dari luar kota banyak, ada dari Bima, Sumbawa, Bali, Jakarta, sampai luar negeri juga ada. Pada zaman dahulu, konon kuliner sate bulayak ini merupakan salah satu menu tradisional kesukaan para raja yang kerap disajikan dalam acara pesta dan juga menyambut tamu kerajaan. Nah, cita rasa khas sate bulayak yang satu ini sudah tentu hanya ada di Pulau Lombok dan pastinya Indonesia punya. Bagi Anda yang penasaran menikmati sensasi sate bulayak khas masyarakat Sasak ini, cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp25.000 saja, satu porsi sate lengkap dengan lontong bulayak sudah bisa Anda nikmati. Sekian dulu ya petualangan kita menggali kuliner khas di Pulau Lombok.
Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya tersendiri. Sebuah kawasan di Kota Mataram bernama Kota Tua Ampenan menyimpan cerita sejarah majunya kota pelabuhan Pulau Lombok sebagai pusat perniagaan pada masa lalu. Selain sebagai pusat perdagangan masa lalu, Kota Tua Ampenan juga menyimpan cerita tentang akulturasi 3 suku bangsa yang kini tetap hidup berdampingan secara rukun dan toleran, dan pastinya Indonesia Punya. Kota Tua Ampenan terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Disebut-sebut menjadi kota pelabuhan pertama yang telah ada sejak zaman Belanda di kawasan Indonesia Timur dan dijadikan sebagai salah satu jalur niaga kolonial para pedagang asing hingga para saudagar asal luar daerah sejak tahun 1800 silam. Jika Anda berkunjung di wilayah ini, Anda akan sejenak bernostalgia dengan peninggalan rumah toko dan bangunan tua tempo dulu bergaya arsitektur seni Belanda campuran Tionghoa era tahun 1920-an yang kini banyak difungsikan sebagai tempat usaha dan berdagang para warga setempat. Jika Anda ingin merasakan nuansa kota tua, Anda bisa memulainya dari Simpang 5 yang menghubungkan sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Saleh Sungkar, Jalan Yosudarso, Jalan Pabean, Jalan Niaga, dan Jalan Koperasi, yang seluruhnya masih didominasi oleh bangunan tua berarsitektur Eropa Belanda zaman dahulu. Wilayah Kota Tua Ampenan memiliki luas 3.000 meter persegi dan secara geografis tepat berada di pinggir pantai barat Pulau Lombok yang dulunya konon merupakan pusat aktivitas perekonomian warga Nusa Tenggara Barat melalui jalur laut. Kata Ampenan sendiri berasal dari bahasa lokal suku Sasak Ampen yang berarti tempat singgah. Karena konon dulunya kawasan ini dijadikan kawasan ekonomi pelabuhan oleh kolonial Belanda untuk menyaingi dominasi kerajaan di Bali saat itu dan dijadikan pusat pengiriman rempah-rempah keluar daerah. Kawasan pelabuhan itu sendiri saat ini dikembangkan sebagai kawasan destinasi liburan kota tua dengan menonjolkan kawasan tepi pantai sebagai kawasan utamanya yang diramaikan dengan aneka fasilitas bermain warga dan sajian kuliner khas tradisional yang siap memanjakan lidah Anda. Selain menyiratkan cerita kota tua sebagai pusat perdagangan, di kawasan ini juga tersimpan cerita tentang akulturasi budaya 3 suku bangsa yang didominasi oleh etnis Tionghoa, Arab, dan Melayu yang telah hidup rukun menjadi satu kesatuan yang bernuansa Indonesia Punya. Ketiga etnis tersebut telah hidup di kawasan ini sejak puluhan abad lalu dan hingga kini tetap hidup rukun dan toleran satu sama lain menjadi warga Kota Ampenan yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kota Madya Mataram saat ini. Untuk membedakannya, cukup dengan profesi yang mereka geluti. Kebanyakan etnis Melayu biasanya berdomisili di kawasan pinggir pantai dan berprofesi sebagai nelayan dan membuka rumah makan khas ikan segar hasil tangkapan. Sementara etnis Tionghoa umumnya berdagang elektronik dan keperluan rumah tangga. Dan etnis Arab biasanya berdagang barang khas Timur Tengah. Zaman Belanda, sebelum zaman Belanda Ada berapa etnis? banyak sekali. Ada semua di sini. Hindu, Bali, Buddha, Tionghoa ada juga. Kota Satu sudah di sini.
nggak ada anunya, nggak ada pisang. Ya, orang kayaknya enak tinggal di Ampenan ini karena itu kenyamanan. Saya lahir di sini tahun 47, saya lahir di sini sampai sekarang. Ya, di kandang aja. Tidak ada selama ini nyaman kan Pak? Oh ya, di kota Ampenan. Sebenarnya di kota Ampenan ini baik, Pak. Kalau menurut saya, selama saya ada di sini, saya baik saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun mereka berbeda gitu. Berbeda, karena toleransi. Meski belum dikelola maksimal oleh pemerintah daerah setempat, kawasan Kota Tua Ampenan ini kedepannya mulai dijadikan sebagai ikon kawasan Kota Tua Nusa Tenggara Barat seiring dengan keputusan pemerintah pada tahun 2013 lalu yang menetapkan kawasan ini termasuk dalam kategori 43 kota pusaka yang ada di Indonesia. Nah, jika Anda penasaran dan ingin menyaksikan ragam arsitektur masa lalu atau keramahan warganya, kawasan Kota Tua Ampenan bisa menjadi alternatif liburan yang dekat, murah, dan terjangkau bersama keluarga. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.